Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tiada lain adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Hal ini berbanding lurus dengan ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, di mana kita bersaksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk manusia itu beragam dan banyak macamnya, sehingga nanti ada ibadah yang ditentukan waktunya, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, dan yang ketiga ada ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Seperti apakah gerangan ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya itu? Seperti halnya ibadah haji. Ibadah haji ini ibu bapak harus pada bulan-bulan haji dan harus di tempat yang sudah ditentukan. Makanya nanti dalam haji ada saja istilah yang disebut dengan mikot zamani dan mikot makani. Ketika salah satu di antara dua perkara ini tidak terpenuhi, maka ibadah haji kita tidak sah. Ibu bapak melaksanakan wukuf, tempatnya di Arafah, tapi bukan pada bulan haji, sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Sebab bukan pada waktu yang Allah tentukan. Ibu bapak melaksanakan yang namanya wukuf pada bulan haji ngan tempatna di Balaendah. Kira-kira sah tidak?
Tidak. Kenapa tidak sah? Sebab haji itu ditentukan waktunya, ditentukan juga tempatnya. Yang kedua, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, waktunya boleh kapan saja. Seperti apa? Seperti halnya ibadah umroh. Ibadah umroh itu boleh kapan saja dilakukan, tetapi tempatnya sudah ditentukan. Di Pasantren Ciganitri Ka'bahna aya, Hijir Ismailna aya, Sofa Marwana aya. Rukun-rukun umroh ibu bapak laksanakan di Pasantren Ciganitri, sah tidak umrohnya? Sah. Ngan umroh Ciganitri. Jadi umrohnya tidak sah. Walaupun semua amaliyah umroh dilakukan, tapi apabila bukan pada tempatnya, maka ibadah umroh itu tidak sah. Yang ketiga, ada ibadah yang ditentukan waktunya, maka tempatnya boleh di mana saja. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya yang namanya ibadah sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Maka ibu bapak sekarang zuhur misalkan jam 11.59, karena ibu bapak sudah tidak kuat ingin sholat duhur jam 11, sah tidak? Boleh tidak? Boleh, ngan moal sah gitu. Kenapa demikian? Sebab bukan pada waktunya. Karena sholat itu ibadah yang ditentukan waktunya. Sudah masuk waktu zuhur, ada orang sholatnya di masjid, boleh tidak? Boleh. Sah tidak sholatnya? Sah. Ada orang sudah masuk sholat duhur, lalu dia sholatnya di rumah, sah tidak? Sah. Ada petani mendengar adzan lalu sholat di pematang sawah, sah tidak? Ayeuna aya jalma sholat di luhur kenteng, sah henteu? Rek naon sholat luhureun kenteng? Ada channel sholat mah ditangtukeun waktuna, tempat nama di mana? Wahai matak abi mah rek sholat luhureun kenteng, kengeng teu? Rek naon lain kengeng atuh meureun batur teh curigaeun beak obat. Nah, jadi sholat ini ditentukan waktunya, tempatnya boleh di mana saja. Maka selain ibadah sholat, maka ternyata ibadah saum ini ditentukan waktunya. Makanya dalam Al-Baqarah 185 Allah berfirman, paman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka hendaklah dia itu saum. Pertanyaannya, di mana menyaksikan hilal Ramadannya? Di mana saja kita berada. Ketika Bapak sedang berada di Eropa, berarti waktu saum mana yang berlaku? Eropa. Ketika Bapak Ibu sedang berada di Arab Saudi, maka waktu yang berlaku waktu mana? Ketika Bapak berada di Bala Endah Indonesia, berarti waktu yang berlaku waktu mana? Waktu Bala Endah. Sehingga berarti kalau begitu, tidak ada tuntutan syariat kita orang Indonesia waktu saum disamakan dengan Arab Saudi.
Kenapa? Sebab yang namanya saum itu tadi kata Allah, paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia saum. Di mana? Di mana saja dia berada. Maka waktu yang berlaku pun adalah waktu di mana dia berada. Yang paling repot itu awal saumnya ikut ke Arab Saudi, akhir saumnya juga ikut ke Arab Saudi. Ngan anehna bukana jam 2 berang. Kan ada orang yang ketika dia saum itu, kenapa jam 2 siang sudah buka di hari terakhir Ramadan itu? Dia jawab, saya kan ikut ke Arab Saudi. Cuman kalau pakai logika, kira-kira di Arab Saudi geus jam sabaraha? Bedanya 4 jam, berarti jam 10. Masa di Arab Saudi orang udah buka jam 10 pagi? Nah, oleh sebab itulah makanya paman syahida minkumus syahra menunjukkan tidak ada syariat bagi kita mengikuti waktu saum kepada Arab Saudi. Indonesia sudah punya zona waktu tersendiri. Karena kita orang Indonesia, maka waktu yang berlaku adalah waktu Indonesia. Cenah abi mah puasana meh teu lila teuing, erek hijrah heula sabulan ka Eropa. Sebab di Eropa sedang musim semi, musim musim dingin. Dalam arti kalau musim dingin berarti waktu siangnya pendek. Tapi kalau sedang waktu musim semi, musim panas, waktu siangnya lama, sampai ada orang yang saum 19 jam. Nah, oleh karena itu berarti ini menunjukkan saum itu diantara ibadah yang ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Nah, dari pensyariatan ibadah saum ini, yang mana saya yakin Al-Baqarah 183 itu ibu bapak sudah pada hafal. Bahkan ke khotib pertama taraweh di masjid ieu tos katebak ayat mana nu dibaca. Nah, moal teu jol kutiba cenah. Nah, maka dari ayat 183 ini ternyata Allah akhiri dengan ungkapan la'an lakum tatakun, agar kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Sehingga pertanyaannya sekarang yang pertama itu, kiranya saum seperti apa yang bisa mengantarkan orang yang melaksanakannya sampai pada gelar takwa? Maka di 183 itu ada kata kunci, yaitu ungkapan kutiba, di mana arti pokok dari kata kataba itu kan artinya menulis. Apa itu menulis? Menulis itu merangkaikan satu huruf dengan huruf-huruf yang lain sehingga terbentuklah satu tulisan. Maka ketika bulan Ramadan ini, gabungkanlah ibadah saum, rangkaikanlah ibadah saum dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketika itu kita lakukan, maka ini akan berbanding lurus dengan penamaan bulan tersebut yang diberi nama Ramadan. Apa ibu bapak arti Ramadan? Eta gening, non? Ramadan itu artinya panas yang terik, panas yang menyengat, itu Ramadan. Jadi kenapa orang Arab dulu memberi nama bulan itu Ramadan? Sebab dibandingkan 11 bulan yang lain, bulan itu adalah bulan yang paling panas.
Kalau ibu bapak berada di tempat yang panas, kira-kira akan mengeluarkan apa? Keringat. Maka menurut para ahli tafsir Isyari mengatakan penamaan Ramadan ini benar-benar ada munasabah dengan kata kutiba, dalam artian kita diperintahkan oleh Allah untuk memanaskan diri pada bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Diharapkan dosa yang ada dalam diri ini keluar dikarenakan panasnya kita beribadah, sebagaimana keringat yang keluar ketika kita berada di tempat yang panas. Nah, oleh sebab itulah kata Nabi SAW, beliau bersabda, wallahi la khulupu pamisoimi atyabu min rihil miski. Demi Allah, sesungguhnya bau mulut orang yang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ngan ngamaknan ieu hadis kade tong saayana. Lamun leuwih bau berarti cenah leuwih seungit. Apakah seperti itu? Bukan. Mun lebih bau jorok eta mah. Karena kata Nabi itu orang saum itu bau mulutnya saja dinilai lebih wangi daripada minyak kasturi. Apalagi tadarusnya, apalagi sholat tarawihnya, apalagi sedekahnya dan amalan-amalan kebaikan lainnya, tentu nilainya akan sangat besar, sebab bau mulutnya saja dinilai lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, yang kedua, kita buka tafsir Al-Jailani. Kalau tidak salah juz 1 halaman 234. Tafsir Al-Jailani ini dikarang oleh seorang ulama hebat yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Barangkali sudah tidak asing ya Pak. Cuman nu kagamar kurang, Syekh Abdul Qadir Jailani teh hiji foto disimpan di rumah makan. Dengan tujuan apa? Cari barokah, cari karomah. Padahal demi Allah, Syekh Abdul Qadir itu bukan orang seperti itu. Beliau orang soleh, berilmu mendalam. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu sangat keras pada urusan-urusan bid'ah dalam agama. Tahu dari mana? Silakan buka satu kitab, ada tipis namanya Al-Fathu Ar-Rabbani. Di sana bagaimana kerasnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam masalah urusan bid'ah. Dan di antara murid terkenal Syekh Abdul Qadir adalah Imam Ibnu Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni Fikih Hanbali. Cuman yang disayangkan itu banyak berita hoax perihal Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani ngepret malaikat. Jadi sedang ngaji gini, nyawa murid Syekh Abdul Qadir dicabut oleh Ijrail, gak minta izin. Syekh Abdul Qadir sakit hati, dia terbang, jasadnya ada di pengajian tapi arwahnya sedang ke langit, dan akhirnya terjadilah perkelahian. Ketika itu yang ditempeleng siapa? Malaikat Ijrail, dicabok ku Syekh Abdul Qadir Jailani, ngagubrak ke alam dunia. Maka arwah yang dibawa hari itu semuanya lepas. Maka banyak orang yang mati hidup lagi ke asup nunggu dikubur hari rup deui. Cuman itu kan cerita bohong. Bisa terbayang kata Nabi, malaikat itu punya 700 sayap. Satu sayapnya saja dibentangkan, langit ini tembus. Apalagi 700-nya.
Ieu saya Abdul Qadir nyabok malaikat kira-kira pananganna segede naon. Ini sudah gak masuk akal, padahal beliau orang soleh dan tidak seperti itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hikmah dari kata kutiba itu menunjukkan ada dua saum yang harus kita rangkaikan. Tadi menggabungkan saum dengan berbagai macam ibadah agar ada kesesuaian dengan penamaan Ramadan. Yang kedua, rangkaikanlah dua macam saum itu. Apa? Yaitu ada yang disebut dengan saum zohir, dan yang kedua ada yang disebut dengan saum batin. Apa yang dimaksud dengan saum zohir? Maka saum dohir itu, kalau kita buka tafsir Al-Maraghi, saum itu adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa ghosyanin nisa'i min tulu'il fajri ila gurubi syamsi, yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dari definisi ini dapat kita pahami yang membatalkan saum itu ada 3. Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, maka inilah yang membatalkan saum. Ada orang ketika siang hari makan, dia lupa kalau itu sedang Ramadan. Tepira tuangna teh sangu 2 cukil, daging 2 potong, tahu tempe masing-masing hiji, cai we 2 gelas, disambung we samsu sabatang. Beres ngarokok nemewe sadar, duh puasa pan ieu teh, batal gak saumnya? Tidak. Kenapa? Sebab lupa. Kalau lupa itu rizki dari Allah. Matak cenah abi mah geus beres sahur teh sok nyimpen kopi di jalan nu sok mineng kaliwatan. Nah sugan we poho. Dan Allah takdirkan sabulan eta teu poho-poho lah dia sedang saum. Nah bohongan eta geus diniatan atuh. Malaikat ge apaleun. Nah jadi saum dohir itu tadi Pak, sederhananya saum dohir itu menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan saum. Itu saum dohir. Maka mengenai saum dohir ini sebenarnya jangankan orang dewasa, anak kecil pun mampu untuk melaksanakan. Yang sulit itu adalah saum batin. Apa itu saum batin? Saum batin itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala saum. Makanya nanti dalam hadis riwayat Al-Bukhari Nabi SAW bersabda, man lam yada qaula zur falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong, maka sekali-kali Allah tidak butuh kepada dia dari segi meninggalkan makan dan minumnya. Jadi orang ketika saum Ramadan, dia itu menjaga diri dari yang membatalkan saum, tapi ngabohongna tetap jalan. Sah tidak saumnya? Sah tidak? Dapat pahala tidak? Nah itu. Makanya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad,
Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minbar, Nabi naik mimbar. Faqala amin, amin, amin. Lalu sahabat Nabi bertanya, Rasul, Anda barusan mengatakan amin, memang ada apa? Atani Jibril faqala, barusan Jibril datang kepadaku, dia berkata, salah satunya adalah rogima anfuhu, celakalah dia, daholar Ramadan palam yufar lahu. Dia masuk pada bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Siapa orang yang mengalami saum Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni? Tiada lain adalah orang yang dia itu saum sekedar menjaga diri dari yang membatalkan saum. Dia tidak saum dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala saum. Nah, oleh sebab itulah kasusnya hampir mirip dengan posisi nunutan pas Jumatan. Konon katanya Pak, tidak ada tidur yang paling nikmat selain tidur waktu hari Jumat. Mitos atau nyata Pak? Nah, eta khotib sakitu janggung badag segede, nah katinggalna segede cingir, nah panunutan. Makanya Bu, kata Nabi, kalau mau Jumatan Bapak jangan dulu dikasih makan. Ieu mah Ibu masak geus asak, sambal, lauk, jeung sagala rubina siapa bisi bade mam heula, habak we Bapak teh tuang. Nuju tos ibak langsung tuang, angkat ke masjid, hanapeun kipas angin. Kira-kira kumaha tibra? Tah gitu mantek cek Nabi tetong waka dipasihan tuang bisi nunutan. Masih mending kalau nunutannya jamaah biasa, lamun nunutan muadzin riweuh. Kan ada kejadian Pak di Bojong Soang, tapi mau disebutkan masjid mana. Muadzina teh capek meureun wis damel, rep we. Kagedor. Usaha ku babaturanna disangkana ngagugahkeun padahal tengah aja tangan kitu wungkul cangkeul. Korejat atuh ruas. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Eta khotibna melong. Khotibna melong bari acan karek bieu atuh cenah. Eta mah muadzin kesang badag kesang tiis, wah eta mah sabulan punung alimadan. Nah era euy cenah kamari nunut. Kata mah khotibna sok heureuy tah ayeuna juragan khutbahna tos beres pek gerak qomat seuri eta mah. Ah eta mah duka nu ancigana anu salamat ngan jumaahan imam mungkul. Nah sesana di jamaah seseurian gabe. Nah jadi kasusnya ambil sama seperti Jumatan. Khotib nyarita asa ciga dongeng wakepoh ieup tibra gitu. Nah maka yang saum ketika orang itu saum tetapi dia tidak bisa menjaga diri dari yang membatalkan pahala saum, rugilah dia dan celakalah, sebab dakhala Ramadan palam yugfar lahu. Nah, ketika saum dohir, saum batin ini benar kita lakukan, lalu kita rangkaikan ibadah saum dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka jikalau begitu akan adalah satu sikap dalam diri yang disebut dengan wikoyah. Apa gerangan yang dimaksud dengan wikoyah? Wikoyah itu adalah siyanatun nafsi minal mudarrati wal mahaliki au ma yuaddi ilaihi ma fid dunya wal akhirah. Yang namanya wikoyah itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang dapat membinasakan dan memadorotkan atau yang menyebabkan keduanya
baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya wikoyah. Menggampang orang pasian contoh. Ibu atau nabi bapak keur mapa menang artos 100 perak kencering bari hideung di sisi jalan rek dicanak moal naon ngan 100. Ternyata pinggir jalan murah artos 1 juta beureum sadayana culang cileung sepi cenanya. Teu aya sasaha ditunggup ku sampean plek we api-api culang cileung sepi canak weh sakuan dinu hate na nyarita apalanya Gusti Allah abi keur teu boga duit. Dasar rezeki budak soleh ieu mah cenah. Lain rezeki budak soleh sidik duit batur. Nah terus weh disakuan ku ibu atau nabi ku bapak teh blus weh kabayang erek balanya ka mana ka Olden Town terang Olden Town daya kolot. Kota tuanya daya kolot banyak nyata loh mereka mana Olden Town oi kagak naon daya kolot. Nah terus ayah ibu-ibu pulang anting we siga setrikaan ditaros ku ibu ku bapak teh ibu kunaon menira misak cigarek nangis gitu bari pulang anting abi teh ical artos sabaraha 1 juta kumaha artosna beureum sadayana nu ibu tadi nu murag teh tah ieu bu artosna tadi kapenak palih ditu. Kenapa bapak ibu kembalikan lagi padahal ukuran hawa nafsu mending meuli minyak goreng nu keur mahal ayeuna. Kenapa? Sebab ibu bapak tahu ini bukan harta kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka ibu bapak berikan lagi uang itu kepada orang yang punya. Sebab apa? Sebab itu bukan uang kita. Kalau kita gunakan ini bisa menyebabkan kemadorotan dan kebinasaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah wikoyah. Makanya ketika Nabi jatuh menemukan kurma jatuh di jalan, kata Nabi, kalau aku tidak takut ini adalah kurma sodakoh maka aku akan memakannya. Jadi lamun menak buah-buahan murah di jalan rek di emam mah hempek teu naon. Ngan meureun tinggal heula bersih kotor. Nah, jadi kata Nabi, kalaulah aku tidak takut ini kurma sedekah, aku akan memakannya. Tapi Nabi itu ada sifat wikoyah, di sakuan korma teh disimpan di Baitul Mal. Maka sikap Nabi seperti itu adalah wikoyah. Maka ketika kita hidup memakai wikoyah, maka ja'lun nafsi fi wikoyatin, menjadikan diri berada pada wikoyah, fahuwa takwa, maka itulah yang disebut dengan takwa. Nah, jadi ketika saum itu kita dilatih, dididik oleh Allah agar ada dalam diri kita ini wikoyah, sehingga ketika wikoyah ini jadi prinsip dalam hidup, itulah yang disebut dengan takwa. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 123, waktu itu ketika menafsirkan hudal lil muttaqin, di sana di tafsir Ibnu Katsir itu ada asar sahabat Nabi Umar bin Khattab bertanya pada Ubay, ma taqwallah, ari takwa Allah ka Allah teh kumaha? Jawab dari Ubay, hei Umar, kalau kamu berjalan di tempat yang gelap, banyak duri, bagaimana kamu akan berjalan? Jawaban dari Umar, tentu saja aku akan berhati-hati. Maka kata Ubay, itulah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah. Berarti kenapa adanya sikap wikoyah?
Saum dohir, saum batin, ketika dirangkaikan maka dalam diri ini akan ada junnatun, akan ada perisai, di mana perisai ini berfungsi dalam artian menjadi benteng ketika bisikan setan menghembus, orang ini tahan bisikan setan itu. Kenapa? Sebab itu bisa membahayakan, memadorotkan kehidupan dia di dunia dan akhirat, maka itulah yang disebut dengan takwa. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, as-saumu junnatun. Saum itu junnah, perisai. Terasanya saum sebagai perisai itu kalau benar saumnya. Antara dohir dan batin kita lakukan, kita rangkaikan. Bukan sekedar menjaga diri dari yang membatalkan saum, tapi kita menjaga diri juga dari yang membatalkan pahala saum. Ini yang penting. Oleh karena itu, kalau sengaja tidak saum pada bulan Ramadan dan tidak ada uzur syar'i, apakah harus diqodho? Dia tidak ada qodho, tapi wajib taubat. Karena kata Nabi, satu hari saum di bulan Ramadan, dia tidak saum di bulan Ramadan selama satu hari tanpa ada uzur syar'i, maka tidak akan pernah terganti walaupun dia menggantinya dengan saum selama 1 tahun penuh, tidak akan sebanding. Jadi ngahaja teu puasa eta dosa badag gitu. Ada qodho? Tidak ada. Wajib tobat untuk orang seperti itu. Atuh genahnya wajib tobat mah cenah lain genah, justru ku Allah teh dikumaha, digantung sampai nanti hari kiamat, digantungkan nasibnya. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah mau, Allah akan memaafkannya. Kalau Allah mau, Allah akan menyiksanya. Nah, oleh sebab itu, tapi dengan tobat ini, at-taubatu tajubu ma qablaha. Tobat ini akan menutup semua kesalahan yang telah lalu. Nah, jadi la'alakum tattaqun ini akan teraih, kuncinya adalah dari tadi, yaitu kata kutibah. Oke. Sampai sini dulu. Cukup jelas Ibu Bapak? Jelas? Nah. Tinggal pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu adalah, kenapa Allah jadikan takwa tujuan akhir pensyariatan saum? Kenapa? Ada yang jawab, ya taroskeun we ka Allah atuh cenah. Atuh itu mah bukan jawaban. Itu mah seperti anak SD ditanya, kenapa Kapten Patimura tertangkap? Takdir Pak, beres. Nah, kenapa takwa jadi tujuan akhir saum? Kan kita sudah tahu saum seperti apa yang bisa mengantarkan pada takwa kan? Sekarang pertanyaan kedua, kenapa takwa Allah pilih menjadi tujuan akhir pensyariatan saum? Memang ada apa dengan takwa itu? Quran menerangkan ada 12 jawaban. Kita bahas sebagian saja pada kesempatan ini. Sisana kumaha cenah Ustaz? Aos we Quran aya. Pertama, kenapa Allah jadikan takwa sebagai tujuan akhir pensyariatan saum itu? Agar kita mendapatkan al-hifdu wal harosatu minal a'da. Agar Allah menjaga, memelihara kita dari musuh. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu sabar
Sabar itu apa? Diam, Pak. Maka sabar itu kalau sakit gigi, wujud sabarnya bagaimana? Minum obat sakit giginya, itu sabar. Sehingga persepsi sabar teh ayeuna mah mun ditampiling pipi anu kenca pasikeun nu katuhu, bilih bade atuh nu katuhuna. Nah, da abi mah sabar, nu kitu mah lain sabar, cileupeng nu kitu mah. Siga nu tawakal jeung cileupeng bedana ipis. Nah cenah eta motor disimpen BPKB STNK jeung kunci dina dashboard motor. Mun ceuk Allah leungit-leungit, mun ceuk Allah teu leungit, abi mah tawakal we ka Allah. Betul tawakal? Bukan, cileupeng nu kitu mah. Sebab kata Nabi, ikat dulu untamu wa tawakkal 'alallah. Maka Allah akan menjaga memelihara kita dari musuh. Jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, tipu daya mereka itu tidak akan bisa memadorotkanmu sedikit pun. Kondisi real umat Islam sekarang itu siga beurit nu dikarungan. Dikarungan ku karung anu ipis. Ada seorang petani menerima pesanan dari profesor di laboratorium, bah apang milarikeun lah beurit 30, tah artosna keur abah 3 juta, tapi beuritna beurit sawah. Mangga dapat 30 beurit, dimasukkan ke karung, karungna teh ipis pisan, dicanak naik bus. Sampailah di laboratorium itu dan berkata, Pak Profesor, iya beuritna. Profesor itu termenung, bah beurit teh jumlahna loba 30, bari karungna oge ipis, sakali ngagegel oge molongo, tapi naha henteu molongo. Jawaban si abah petani itu mengatakan, ku abi beurit dijadikeun poho yen manehna boga huntu. Matak per 10 menit ku abi digebrik-gebrik. Tah kitu kondisi urang teh. Eta mah kahartos nuhun, henteu nya teu nanaon. Kitu nya eta mah kahartos nuhun. Henteu nya teu nanaon. Azan dulu. Oh ya sudah tuh. Nanti kita lanjut lahnya. Pokoknya dicirian nepe sampai urang teh siga beurit kade bisi hilap deui. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi salah satu alasan kenapa takwa menjadi puncak pensyariatan ibadah saum, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga serta memelihara kita semua dari musuh-musuh kita. Sejatinya yang dikhawatirkan kondisi kita itu seperti tikus yang tadi. Ditambah lagi banyak orang yang dia itu menjadi gagang bedog. Dalam istilah Sunda ada ungkapan bedog keur meulah kai, tapi sing inget gagang bedog oge tinu. Maka kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Itu jaminan dari Allah. Yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan at-taqyid wan nusrah, bantuan dan pertolongan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam Quran surah Ali Imran Allah berfirman, in yansurkallah fala ghalibalaka. Apabila Allah sudah menolongmu, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Akan tetapi perihal pertolongan dari Allah perlu kepada yang namanya kehusnuzonan kita kepadanya. Karena memang kenapa? Karena memang ada kalanya pertolongan dari Allah itu berkulit musibah. Kita ambil contoh Khalid bin Walid 3 bulan mengepung benteng masih belum bisa ditaklukkan. Lalu perbekalan dari mulai jenderal sampai anak buah semuanya sama, tinggal sekerat roti yang keras. Karena lapar sudah tidak tertahan lagi, Khalid bin Walid mengeluarkan roti itu dari sakunya. Lalu pas mau memakannya, sekonyong-konyong datanglah anjing dari arah samping dan mengambil roti Khalid bin Walid. Kira-kira anjing itu dikejar tidak oleh Khalid? Maka dalam pikiran kita, piraning roti neangan deui we. Ternyata anjing itu dikejar oleh Khalid. Sebab memang sudah tidak ada lagi makanan yang dimiliki Khalid kecuali roti itu. Ternyata anjing tadi lari dengan kencang dan dia masuk ke lubang, yang lubang itu nyambung ke dalam benteng. Ketika itu Khalid bin Walid sujud syukur, inilah yang jalan keluar yang selama ini ditunggu-tunggu. Inilah pertolongan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Khalid bin Walid. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Ibrahim tidak tahu kalau api itu akan jadi dingin. Sehingga ada kalanya pertolongan dari Allah ini tidak masuk akal tapi terjadi. Padahal Ibrahim kan dibakar itu tidak lama, cuman 3 hari 3 malam, ibu bapak. Keluar air dari api, keluar makanan dari api yang secara nalar mustahil terjadi. Tetapi dengan kuasa Allah hal tersebut kejadian. Yang selanjutnya adalah an-najah minasyada'id wa rizku minal halal. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang halal. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, innama al-usri yusran. Kenapa ayat itu diulang 2 kali? Sebab memang manusia itu adalah makhluk yang suka ragu dan meragukan janji Allah. Yang kedua, sebagai taukid, innallaha la yukhliful mi'ad itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti halnya kasus dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud atau Yalisi, seorang bapak punya anak 4, semuanya diberi harta yang sama, 1, 2, 3 dipakai usaha, semuanya maju, kecuali yang keempat digunakan untuk mengurus bapaknya yang sakit-sakitan. Bapaknya meninggal dunia, harta milik anaknya yang bungsu habis semua. Karena dia itu sudah menikah, wajib cari nafkah, maka dia turun ke sungai. Untuk apa? Ngalah lauk. Berdasarkan pikiran, mejehna keur sagala rupa keur susah mah menang lauk teh loba bari baradag. Takdir Allah berkata lain, dia cuman dapat ikan 1, leutik deui. Dibawa pulang ke rumah, diberikan pada istrinya. Cik kira-kira lamun ibu nu jadi garwa lalaki eta ngamek moal. Ngamek. Naon Pak? Mawa lauk hiji leutik deui teh. Ngan henteu. Dagarwana oge solehah. Mana Pak? Ieu Bu laukna ngan aya hiji. Sok we keur ibu jeung barudak, bapa mah teu lapar. Da istri solehah canak we ka dapur, dibersihan, dibedel, beteung lauk teh dikaluarkeun peujitna. Ternyata ada 2 mutiara yang besar lagi indah. Istrinya berkata, subhanallah, Allahu akbar. Pak, ka dieu aya naon mah tinggal. Lalu singkat cerita di hadis panjang itu dijual ke toko emas. Mutiara itu dijual ke toko emas dengan harga yang banyak, harga yang tinggi. Oleh yang punya toko emas dijual ke raja, pasti harganya naik. Maka kata raja, indahnya mutiara ini tidak akan ada apa-apanya kecuali harus ada pasangannya, dan saya akan beli beberapa kali lipat dari harga awal. Ayeuna mah nu gaduhna langsung ngajual ka raja, maka dibeli dengan berpeti-peti emas. Ketika itulah Allah berikan rizki yang dari arah yang tidak disangka-sangka untuk orang yang takwa tadi. Takmun bapak uih mancing tong diamekan. Emut kisah nu tadi. Pas dibedel aya nu karoneng badag 2. Pas dikitu hipu geuning lain. Nah, jadi ayat wa mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu banyak yang hafal, banyak yang ngerti, tapi sedikit yang bisa menjadikan ayat itu akidah dalam keseharian. Urang ringkas we nya ulah sadayana nya bisa wengi teuing. Maka yang selanjutnya adalah ghufranud dzunub, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mantekna dinu ayat eta, jalma takwa teh lain jalma nu teu boga dosa. Dosana mah loba ngan dihampura gitu. Maka momen Ramadan inilah kesempatan agar Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka yang tadi dari kata kunci kutiba yang 2 hal tadi jangan sampai tidak kita lakukan. Yang selanjutnya adalah al-inqadhu minan nar, selamat dari siksaan api neraka. Di mana neraka itu bagaimana ngerinya tidak terbayang, sebab kata Nabi,
siksaan neraka yang paling enteng itu adalah Abu Thalib yang memakai seperti sepatu tapi otaknya mendidih. Itulah siksaan neraka yang paling enteng. Nu hebat mah barudak ayeuna di kaos di tukang aya tulisan go to hell, menuju ke neraka. Oh yes, gagah. Di heureyan geus sim kuring teh hade euy tulisanna. Wah atuh ieu mah gagayaan we cenah. Go to hell, menuju ke neraka. Kabayangna narakana haneut ciga Cimanggu, genah kana awak. Padahal bagaimana ngerinya neraka tidak akan terbayang. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, al-khulud fil jannah, kekal abadi di surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itulah tidak terasa tamu agung ini sebentar lagi akan tiba di rumah kita masing-masing. Maka mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun kali ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Dan semoga dengan wasilah saum Ramadan pada tahun kali ini, Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga fadilah ketakwaan Allah berikan seluruhnya kepada kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah masih mengizinkan kita melaksanakan saum Ramadan pada tahun kali ini. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.